Boleh nggak ceritain Pak sedikit, kenapa Pak Ilham memutuskan untuk membangun rumah ini di sini? Membangun rumah ini di tempat ini. Ya. Eh, Pertama karena saya tuh pengen bikin rumah itu dekat orang tua ya, jadi biar bisa satu rahmi, jadi nggak terlalu jauh lah gitu. Yang kedua kebetulan memang dapatnya di sini ternyata gitu. Sudah coba nyari-nyari lahan, nyari tanah ke tempat yang lain, yang belum dapat juga. Akhirnya ternyata di sini ada yang malah lebih dekat dari rumah orang tua. Itu sih alasannya. Itu ya backgroundnya ya. Backgroundnya itu. Oke. Boleh tahu nggak nih Pak, sebenarnya Bapak kan ngedesain di Suba. Suba itu untuk konsultan desainnya. Bapak tahu Suba Art dari mana sih Pak? Dari Google ya. Oh, dari Google. Jadi kan saya waktu itu setelah saya dapat lahan, dapat tempat tuh saya coba nyari desainer deh gitu. Saya carilah di Google, terus yang muncul paling atas itu memang ada Suba Art ya. Ya udah saya klik websitenya, terus saya lihat di situ juga ada konsultasi gratis ya. Lewat WhatsApp, saya coba konsultasi gratis. Setelah itu ngobrol-ngobrol, ya udah saya memutuskan untuk desain sama Suba Art. Setelah saya lihat portofolio segala macam, kayaknya bisa deh wujudin rumah impian saya gitu ya dengan Suba Art ini. Ya udah, akhirnya saya coba kontak mereka dan terjadilah ya. Oke. Alhamdulillah Pak ya, itu dari Google berarti Pak ya? Dari Google. Nah, terus saya tuh pengen tahu gini Pak. Kan pada dasarnya sebuah konsep desain itu terlahir bukan hanya oleh si arsitek, tapi kan kolaborasi ya antara si klien dengan arsitek. Ya betul. Yang saya pengen tahu itu adalah kenapa Bapak pengen desain rumahnya seperti ini? Pertama, saya tuh suka desain rumah itu yang nggak ada balkon di depan. Pertama itu karena saya kan nggak suka terlalu nongkrong terus di depan tuh banyak orang atau berisik jalan segala macam. Jadi saya memutuskan untuk memilih desain yang depannya tuh nggak ada teras ataupun nggak ada balkon ya. Karena kan rumah ini 2 lantai kan. Ya, saya memang suka desain rumah itu yang 2 lantai. Tapi posisi depannya tuh nggak ada balkon ya. Itu saya suka desain yang seperti itu. Awalnya tuh itu kenapa saya memilih desain minimalis modern ini, karena saya suka hal-hal yang minimal aja gitu, nggak terlalu banyak ornamen segala macem. Saya nggak terlalu suka atau banyak warna, jadi saya lebih yang warna-warna simple aja, monokrom kayak gitulah. Jadi akhirnya ya udah saya memutuskan memilih untuk jenis konsep desainnya itu minimalis modern begitu. Oke. Selama perjalanan desain nih Pak, ada nggak kesan yang Bapak tangkap nih dari konsultan tuh? Apakah terutama sama tim konsultan ya? Ada kesan apa sih yang Bapak dapat selama perjalanan desain rumah ini tuh? Kesannya tuh saya jadi banyak tahu soal desain juga ya. Itu ya, jadi ternyata desain itu bukan hal yang gampang gitu. Desain itu bukan hal yang semalam besok jadi gitu, nggak bisa. Apalagi desain yang pengen sesuai dengan yang kita mau itu butuh proses gitu. Dan itu saya coba saya ketahui dari setelah saya desain dengan arsitek, bahwa desain itu memang bukan pekerjaan yang mudah, butuh proses, butuh banyak waktu, banyak aspek yang harus kita perhatikan. Jangan sekedar estetika, tapi juga dari segi fungsi. Jangan mau bagus aja, tapi kalau fungsinya nggak ada, itu harus diperhatikan sih. Hal yang luput dari kita orang awam sih kayaknya desain tuh yang penting bagus rumah ya gitu ya. Kan kita nggak mikirin pencahayaan, penghawaan, dan sebagainya kan. Nah dengan arsitek inilah mereka memperhitungkan atau memikirkan aspek pencahayaan, kemudian penghawaan gitu kan. Aspek pencahayaan mungkin lebih ke nantinya bisa lebih mengirit listrik ya, hemat energi gitu. Kalau dari segi penghawaan juga bisa hemat energi, jadi kita penggunaan AC lebih sedikit. Rumah ini kebetulan kan dekat gunungnya. Iya, dekat gunung. Walaupun emang di sini udah sejuk, tapi dengan konsep yang rumah ini sekarang, itu kan penghawaannya tuh bisa dilihat mungkin dari desainnya nanti. Ada lorong sebelah kiri, terus dari pintu depan tuh tembus sampai dapur ya, keluar lagi ada pintu lagi. Jadi penghawaan di situ sangat cukup, dari penghawaan, dari pencahayaan, karena kan banyak menggunakan kaca-kaca tinggi ya. Jadi dari penghawaan, pencahayaan
ini udah maksimal menurut saya. Itu sih yang saya ambil kesan dari arsitek ya, setelah saya beberapa bulan mungkinnya pengerjaan rumah ini, desain rumah ini, itu sih kesan saya ambil bahwa banyak segi yang harus kita perhatikan gitu. Itulah alasan kenapa saya memilih membangun rumah menggunakan jasa arsitek itu. Oke, berarti itu kesan Bapak ya. Nah, terus Pak, alhamdulillah kan desain selesai oleh Subak. Nah, yang pengen diketahui itu adalah kenapa Bapak memutuskan setelah desainnya dengan kita, Subar, Bapak putuskan dengan bangun juga dengan Subakon, partner dari Subar juga kan? Iya. Kenapa tuh alasan Bapak memutuskan keputusan itu? Alasan pertama sih karena kalau kita desain di satu tempat, kemudian kita bangun di tempat yang sama juga di dalam satu naungan, mungkin penyesuaiannya itu gak akan terlalu sulit ya. Beda misalkan kita desain di Subaat, misalkan kita bangun di tempat lain, mungkin di kontraktor lain harus ada penyesuaian desain, harga segala macam, itu kan lebih sulit lagi lah gitu kan. Nah makanya saya memutuskan bangun juga dengan partner dari Subaat, yaitu Subakon, karena biar komunikasinya lebih gampang aja sih, dan ternyata terbukti ya. Jadi dari segi komunikasi kan timnya juga nggak jauh ya. Dari tim Subakon pun ada yang dari Subaat juga begitu kan ya. Jadi secara komunikasi itu lancar gitu. Ada perubahan desain, ada ini tuh udah gampang gitu. Yang saya khawatirkan tuh, saya misalnya desain di tempat A nih, saya bangun di tempat B. Ketika ada perubahan desain, itu komunikasinya akan ruwet itu. Akan harus tanya ke sini, tanya ke sana gitu. Itulah alasan kenapa saya pilih pilih bangun di Subakon gitu. Oke, itulah alasan Bapak ya, memutuskan dibangunnya juga sama partner kita. Iya. Oke, ini pertanyaannya lebih ke desain nih Pak ya. Dari sekian banyak ruangan, ruangan mana yang paling Bapak suka dari rumah Bapak ini, IL House ini? Pertanyaan itu pasti udah tahu jawabannya ya, karena saya ada di mana. Ini kayaknya sebenarnya sih semua ruangan saya suka ya, karena kan saya ikut terlibat dalam desainnya juga ya, dalam memikirkan ini enaknya gimana. Karena kan arsitek itu mereka akan menampung semua ide atau kemauan-kemauan kita gitu. Jadi mereka tuh mencoba mewujudkan apa yang ada di isi kepala kita gitu kan. Tapi yang paling favorit di rumah ini tentu studio ya, karena studio ini paling utama pengerjaannya. Jadi rumah ini tuh yang prioritas itu studio dan kamar utama sebenarnya. Jadi karena kan view-nya itu kan ke gunung ya, ke belakang tuh sawah. Jadi kita pengen memanfaatkan view itu semaksimal mungkin. Jadi makanya posisi studio pun memang ditempatkan di tempat yang paling indah lah di area rumah ini gitu, dengan view yang langsung ke area pegunungan dan pesawahan, termasuk juga di kamar utama begitu. Itu sih kenapa saya lebih banyak mikirin itu tentang desain studio dan kamar utama. Okay. Itu sih. Oke, itu dari segi desain ya. Oke Pak, kan tadi udah ya kesan selama mendesain, terus keputusan memilih Subakon sebagai construction. Nah, setelah rumah ini terbangun nih Pak, kesan apa yang Bapak rasakan setelah menempati rumah ini? Tentunya karena ini rumah sendiri, jadi saya ngerasa nyaman dan ngerasa benar-benar ini tuh hasil karya aja sih, hasil karya buah kerja keras saya dan kerja keras juga para timnya dalam membangun, arsitek juga dalam menggambar, mendesain. Jadi rumah ini tuh buat saya bukan sekedar tempat tinggal gitu, tapi juga karya dari arsitek, karya dari kita semua lah yang udah meluangkan banyak pikiran, energi, waktu untuk mewujudkan rumah ini gitu ya. Jadi itulah kenapa rumah ini terasa nyaman buat saya sih, nggak tahu ya buat orang lain ya. Kalau buat saya sih ini nyaman, sejuk, adem gitu, dari desain semua seperti yang saya bilang tadi, aspek pencahayaan, penghawaan itu maksimal di sini. Jadi mungkin kayaknya audiens pasti bertanya nih, rumah itu kalau dari saya sih yang paling penting itu pencahayaan, penghawaan sih. Kalau soal desain atau bentuk rupa itu relatif selera masing-masing, ada yang suka klasik, ada yang suka minimalis, Skandinavian kan.
Tapi juga jangan lupa perhatiin juga aspek pencahayaan dan penghawaan itu karena penting buat saya tuh, itu yang paling itu penting. intinya ya. Intinya tuh itu. Makanya di belakang kan ada taman-taman tuh, itu penting sih karena itu yang buat kita nyaman. Kalau secara visual kita masih bisa dekorasi lah gitu kan. Tapi kalau udah bentuknya kayak gitu, ternyata penghawaan pencahayaannya nggak maksimal, wah itu repot. Itu masuknya ke arsitektural sih tuh. Arsitektural Iya, ya. arsitekturalnya itu. Jadi Nah makanya itu alasan kenapa saya memutuskan untuk pakai jasa arsitek itu. Karena kan kita semua tahu lah bangun rumah itu bukan hal yang gampang ya dari segi biaya kan. Kita besar ngeluarkan biaya dari hasil tabungan kita, hasil kerja keras kita. Jangan sampai kita ngebangun ternyata gagal gitu kan. Itu sih yang saya pikirin. Kenapa saya memutuskan desain dengan Subaach ya, dengan jasa arsitek itu yang penting. Oke. Sebenarnya pertanyaannya sudah habis. Tapi mungkin Diki pengen ini Pak. Ada kata penutup dari Pak Ilham. Sebenarnya udah tadi di bawah. Tapi ada lagi nggak yang pengen disampaikan dalam video ini? Mungkin experience pembangunan, experience konsultasi, apapun itu. Boleh disampaikan Mbak? Ada. Ini mungkin kayak saya ngebantu ngejawab pertanyaan netizen aja kali ya? Iya, boleh. Kayaknya, soalnya saya juga sebelumnya kan netizen. Iya. Sebelum saya ngebangun rumah, saya dulu tuh sering nonton video-video YouTube bahwa pembangunan rumah, desain rumah. Yang jadi pertanyaan tuh pasti, berapa sih biayanya? Bagus nggak sih? Takut hasilnya nggak sesuai desain, segala macam kayak gitu. Jadi saran saya buat teman-teman mungkin yang nonton video ini yang berencana untuk membangun rumah ya, lebih baik dipikirkan dulu, jangan dulu terburu-buru bangun rumah, jangan misalkan desain pengen seminggu jadi gitu kan, itu nggak bisa, apalagi pengen hasilnya maksimal. Harus beneran kita tuh usaha lebih gitu, dari nyari referensi gambar, segala hal gitulah harus dipikirin kan, karena pembangunan rumah ini bukan biaya yang kecil ya, jadi gitu. Terus kedua dari segi biaya, kalau menurut saya sih kan ada banyak tuh jenis kontraktor metode ya, ada yang borongan segala macam kayak gitu. Tapi itu sih lebih ke preferensi masing-masing sih ya. Teman-teman mungkin lebih suka pakai sistem borongan atau yang cost and fee yang Subakon tawarin ini gitu. Kalau saya sih lebih suka cost and fee karena apa? Karena kita bisa ikut monitoring gitu loh, monitoring semua pembelanjaan ini habis berapa. Itu kan yang dikhawatirin biasanya sama orang-orangnya, takut dimainin sama ini sama itu gitu. Pertama buang dulu kekhawatiran itulah gitu. Kita cari vendor atau kita cari orang yang bisa membangun kita, yang orangnya udah terpercaya, itu aja sih. Kita bisa lihat dari IG-nya mungkin, dari portofolio, dari testimoni. Itu jangan sembarangan dengan iming-iming harga murah, itu buat saya tuh penting sih. Jangan misalkan kemakan sama konten-konten, kan banyak tuh yang 200 juta jadinya segini. Ternyata enggak kayak gitu. Setelah saya coba bangun sendiri ternyata enggak begitu gitu loh. Kenyataannya tuh enggak semurah itu gitu. Kecuali mungkin teman-teman sekedar ingin ya udahlah yang penting kelihatan looks-nya bagus secara material, misalkan pakai bahan-bahan seadanya atau bahan-bahan yang biasa aja kualitasnya enggak masalah. Ya itu sih kembali ke hak masing-masing ya. Tapi karena rumah itu buat saya adalah kita seumur hidup nih kan di sini kan. Nggak mungkin dong kita ganti rumah tuh. Ya kan? Kalau kendaraan masih bisa ganti, kalau rumah ya nggak ganti, paling jual, bikin lagi atau beli lagi. Karena kan kita nggak mau ada resiko kayak gitu. Jadi rumah itu sekali tuh seumur hidup buat saya. Jadi harus dipikirkan benar-benar dari material, dari segi desain, semuanya tuh harus dipikirin sih. Itu sih mungkin ngejawab pertanyaan netizen yang ragu ya. Takutnya kan gini, lewat jasa arsitek mahal gitu kan, karena bayarnya segini. Itu kayaknya tergantung budget yang disiapkan deh ya. Misalkan kita bangun di atas 200 juta, kayaknya ngeluarin 2 juta sampai 5 juta untuk desain kayaknya nggak terlalu mahal juga sih ya menurut saya gitu ya. Apalagi yang di atas 500 mungkin aduh sayang banget sih kalau misalkan nggak didesain atau nggak direncanain dengan matang, tuh menurut saya sayang banget sih. Kecuali kalau sekedar renovasi yang di bawah 5 juta ya mungkin nggak perlu pakai jasa arsitek pun ya nggak masalah ya, karena kan kalaupun ada kerugian atau kesalahan pun nggak rugi-rugi amat lah gitu. Tapi kalau udah sampai ratusan juta bangun rumah tanpa arsitek, menurut saya itu khawatirnya gitu terlalu beresiko sih, itu sih. Oke, gitu aja Pak Ilham. Paling penutup kali ya. Boleh. Nah, oke kan. Oke, mungkin ada penutup nih dari Pak Ilham. Boleh.
Ya tadi kan tadi udah di bawah ya. Iya, udah. Paling dari saya mau ngucapin terima kasih buat Kang Diki ya, terutama terus buat semua para pekerja yang udah terlibat di pembangunan rumah ini. Mudah-mudahan rumah ini bisa jadi inspirasi juga ya buat orang lain, bisa jadi berkah juga buat saya dan keluarga. Kemudian bisa menjadi mungkin bahan referensi orang untuk membangun rumah kali ya, dengan melihat rumah ini, kayaknya boleh nih lewat subahas gitu bangunnya. Nah itulah bisa jadi bahan pertimbangan lah untuk orang lain yang ingin membangun rumah seperti rumah saya ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Pak Ilham. Ya sama-sama. Inspira itu artinya apa? Lux Inspira. Oh pertanyaannya lah ke sini. Lux itu kan artinya cahaya ya. Lux. Cahaya, sinar, inspira itu kan inspirasi, ide. Jadi cahaya yang menginspirasi atau begitulah kira-kira lah. Gitulah. Saya menemukan nama ini secara spontan sih. Oh gitu. Iya. Berarti bukan yang dipikirkan apa? Bukan. Jadi awalnya saya lagi mikirin nih harus kasih nama apa nih. Ya udah yang spontan muncul di pikiran untuk inspira, ya udah itu aja. Saya udah mau rubah tapi udahlah, udah kepala. Bagus ya. Ya. Semoga Pak Ilham juga usahanya diberi kelancaran. Amin. Berkahan rumah ini juga dijadikan rumah yang membangun kenangan. Amin. Sama keberkahan untuk keluarga. Amin. Semoga Subah juga bisa menginspirasi ya. Menginspirasi dong. Oke. Terima kasih and